Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai bilangan bulat, pengertian bilangan bulat itu apa. Sekarang kita akan belajar mengenai operasi bilangan bulat. Sebelumnya, saya akan mengulang sedikit. Jadi, mengenai PR yang kemarin itu kan suhu daripada minuman, ya kan, yang terdiri dari es teh itu 2 derajat Celcius, es krim min 5 derajat Celcius, terus es batu min 6, es batu itu min 6 derajat Celcius, dan terakhir es jus. Es jusnya itu dia 3 derajat Celcius. Kemarin itu urutkan dari yang terkecil. Pertanyaannya, urutkan minuman dari yang paling dingin. Jadi artinya daripada ini paling dingin itu adalah suhu. Nih kalau ada kata derajat Celcius ya, nanti di IPA belajar itu dia menunjukkan suhu. Jadi satuannya itu suhu. Kalau pian menghitung panjang biasanya dalam bentuk sentimeter, meter, kilometer. Nah, itu tuh untuk panjang. Tapi kalau dia suhu itu ada derajat Celcius, nanti ada derajat Fahrenheit gitu. Nah, paling dingin itu artinya adalah suhu yang minusnya atau di antara angka 2, min 5, min 6, dan 3 ini yang paling kecil. Jadi kalau suhu paling dingin artinya nilainya di paling kecil. Kalau dia panas berarti dia semakin besar angkanya. Nah, jadi ini kita urutkan dari yang paling kecil. 2, min 5, min 6, dan 3 ini kalau kita taruh dalam garis bilangan yang berada, ini kan ada 4 nih, berarti ada 4 buah titik pada garis. Nah, yang paling kiri itu adalah angka yang paling kecil. Ya. Kalau dia negatif, ingat, kalau dia negatif dan angkanya besar, maka nilainya itu kecil. Jadi min 6 ini nilainya paling kiri sini karena dia paling kecil. Jadi semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil. Coba perhatikan. Saya punya 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, perhatikan dari angka 1 ini ke arah 4. Ya. Dia kan ke kanan nih. Nah, coba perhatikan. Angka 1, 2, 3, 4. Semakin dia bergeser ke kanan, ya, ke kanan, semakin angkanya besar. Jadi 1 itu ke 2 ini lebih besar daripada 1. 2 ke 3, angka 3 ini lebih besar daripada 2 dan 1, dan seterusnya. Namun kalau dia bergeser ke arah kiri, dari 4 ini ke 1, 4, 3, 2, 1, dia angkanya semakin kecil. Jadi kalau dia ke arah kiri artinya dia semakin mengecil angkanya. Berarti paling kiri itu nilainya yang paling kecil. Sedangkan kalau ke kanan itu dia angkanya semakin membesar. Jadi ingati itulah. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau negatif, angka negatif, ada tanda negatif seperti ini, angkanya ini besar, maka nilainya kecil. Jadi min 6 saya taruh yang paling kiri. Setelah itu menyusul angka min 5 di sini. Setelah itu 2 dan 3 sisanya. Yang paling kecil siapa? 2,
2. Jadi kita tulis 2 dulu, yang paling kecil, baru 3. Jadi di antara 4 buah angka ini, itu yang paling besar adalah 3. Dan paling kecil itu adalah min 6. Oke, ini pembahasan untuk PR kemarin. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Operasi hitung bilangan bulat. Ini ada pada LKS kalian paling bawah halaman 4 sampai halaman 6. Ya. Kita bahas satu-satu dulu. Perhatikan halaman 4 di situ mengenai penjumlahan. Jadi saya akan gabung penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan aja dulu. Satu penjumlahan. Penjumlahan ini, nah, kalau operasi bilangan bulat kemarin itu terdiri dari bilangan positif, 0 sama negatif. Jadi, saya akan langsung ke contohnya saja, supaya kalian cepat paham. Contohnya, misalkan saya punya nomor 1, itu adalah 2 tambah 3. Nah, di sini 2 dan 3 ini adalah bilangan bulatnya, dan dia merupakan bilangan bulat positif. Jadi 2 dan 3 itu adalah bilangan bulat positif. Ya, 2 dan 3. Sedangkan tambah ini karena judulnya adalah penjumlahan. Sekarang 2 tambah 3 kan gampang tuh. 2 tambah 3 5. Dah. Nah, ini karena dia bilangan bulat positif, maka itu gampang. Terus kalau dia 0 ditambah 3. 0 kan bilangan bulat juga. Nah, 3 ini bilangan bulat positif. Sedangkan 0 ini netral, tidak positif, tidak negatif. Jadi 0 tambah 3 tidak punya apa-apa. Terus ditambahi 3. Artinya sama dengan 3. Nah, nomor 3. Saya punya negatif sekarang. Negatif 4. Ya, ditambah 2. Bagaimana itu? Jadi cara menjumlah bilangan bulat bilangan bulat itu kalau ada negatifnya seperti ini, kalian misalkan seperti hutang. Jadi hutang itu, ini istilahnya, hutang itu adalah negatif, ya. Sedangkan uang yang kita miliki itu adalah positif. Nah, ini istilah yang bakalan kita pakai untuk menghitung ini. Jadi jangan dibayangkan sih. Di sini negatif 4, ya kan? Negatif 4 berarti artinya dia punya hutang 4.000 misalkan. Di 4 ini kita misalkan 4.000. Kalian bayangkan ya, hutangnya 4. Terus 2 ini kan dia positif nih. 2 ini positif. Maka uang yang 2 ini itu adalah istilahnya adalah uang yang kita miliki. Jadi ada hutang 4.000. Nah, terus kita punya uang 2.000. Nah, karena berhutang itu tidak baik dan kita punya uang, sebaiknya kita bayarkan hutang kita. Bukan begitu? Nah, berarti berapa itu jadinya sisanya? Hutangnya 4.000, ya kan? Terus kita punya uang 2.000. Maka kita bayari. Jadi hutangnya berkurang. Kita bayari 2.000. Sisanya sisanya 2. Nah, 2 ini itu adalah hutang tadi, berasal dari 4.000 tadi. Ya. Jadi hutangnya 4.000. Terus kalian bayari hutangnya 2.000. Berarti sisanya 2. Nah, 2 ini itu tadi negatif. Berarti jawabannya negatif 2. Seperti itu. Sekarang, kalau saya punya 5 ditambah negatif 3. Nah, 5-nya ini positif, tidak ada tanda min seperti ini kan di depan, berarti dia positif. Setelah ini positif berarti uang yang kita miliki ditambah negatif
negatif 3. Berarti negatif 3 itu adalah hutang. Jadi kita punya uang 5.000. Ini uang kita. Terus kita punya hutang 3.000. Nah, alangkah baiknya kita bayari hutang kita, ya enggak? Nah, kita bayari berapa? 3.000. Berarti dari 5.000 uang kita ini berkurang 3.000. Berarti sisa uang kita 2.000. Seperti itu. Nah, jelas. Terakhir ya, untuk contoh penjumlahan. Contohnya ini negatif sama negatif. Min 3 ditambah negatif 1. Nah, 2 buah bilangan negatif ditambah. Bagaimana caranya? Sama. Ini berarti hutangnya 3 ditambah hutang lagi 1. Jadinya berapa? Hutangnya bertambah, yaitu hutangnya jadi 4. Artinya negatif 4. Seperti itu. Oke, nomor 2 contohnya itu adalah perkalian. Jadi kenapa langsung ke perkalian tidak pengurangan? Karena ini bakalan terpakai aturannya. Nah, aturan dalam perkalian untuk mengalikan. Coba kalian perhatikan halaman 6. Pada LKS paling atas itu ada positif kali positif. Nah, positif dikali positif. Nah, jika 2 buah bilangan positif dikalikan, maka nanti hasilnya itu adalah positif. Ini harus kalian ingat ya. Terus di sini ada nomor 2 negatif kali negatif. Juga hasilnya adalah positif. Terus positif kali negatif. Itu hasilnya negatif, dan negatif kali positif itu hasilnya negatif. Jadi perhatikan, jika yang dikali tandanya sama nih, coba perhatikan yang 2 buah ini, nomor 1 dan nomor 2. Ini positif, ini positif. Negatif, negatif. 2 buah tanda yang dikalikan itu sama, hasilnya adalah positif. Tapi kalau dia salah satunya berbeda, satu positif, satunya negatif, terus yang negatif, terus lawannya di sini positif. Kalau tandanya berbeda seperti ini, jawabannya adalah negatif. 4 buah ini harus kalian ingat, wajib ya, karena akan terpakai sampai kalian SMA atau nanti kuliah. Jadi ingat, kalau tanda sama ya, dia mengalihkan dengan tanda yang sama, maka nanti hasilnya positif. Sedangkan positif dan negatif, negatif positif tandanya berbeda seperti ini, maka nanti jawabannya adalah negatif. Contoh di sini saya punya nomor 1, saya punya 3 kali 4. 3 dan 4 dia merupakan bilangan bulat positif. Nah, 3-nya positif, 4-nya positif, maka nanti jawabannya positif. Tapi tidak perlu kalian tulis plus kayak gitu. Cukup kalian kalikan berapa? 3 kali 4 berapa? 12. Terus yang nomor 2, saya punya negatif 3. Negatif 5 aja. Negatif 5 dikali negatif 12 ya. Nah, negatif kali negatif. Negatif kali negatif itu nanti jawabannya positif. Terus 5 ya. Ini sama dengan 5 kali 12 berarti. Ya kan? Karena dia bakalan positif. Nah, nih berapa 5 kali 12? Nah, kalian harus mengalihkannya menurun. Waktu SD kayak gimana caranya? 12 kali 5. Ini yang saling atas bawah ini dulu, sebelah kanan. Terlebih dahulu dikalikan 2 kali 5 itu 10. Ya, 10. Nah, 0 yang ini kalian taruh di bawah, sedangkan satunya kalian pangkatkan di sini. Tambahkan di sini nanti. Terus 5 kali 1 berapa? Di 5. Terus kalian punya tadi 1 di sini.
Nah, kalian tambahkan 5 kali 1, 5. 5 tambah 1, 6. Jadi jawabannya 5 kali 12 itu adalah 60. Terus nomor 3, saya punya misalkan berapa itu? Tidak ada. Yang gampang aja. Ini positif kali negatif. Nah, ini 3 buah ini, nomor 3 dan nomor 4 ini, saya ambil salah satunya saja karena hasilnya itu sama. Jadi misalkan tadi 4 positif dikali negatif 7, ya. Positif kali negatif, positif kali negatif. Itu nanti sama saja dengan min 7 dikali 4. Nih, kalau saya balik nih mereka berdua, itu dia sama, ya. Min 7 kali 4 berarti negatif kali positif. Juga hasilnya bakalan negatif. Nih, jawaban 2 buah ini itu sama. 4 kali 7 jadinya berapa? Ini karena positif kali negatif hasilnya itu negatif, maka kita tulis ini negatif. Sebaliknya nomor 1 dan nomor 2 tadi karena dia hasilnya positif, tidak perlu kita tambah tanda di depan angka ini, ya. Di depan 12, di depan 60 ini tidak perlu kita tambah karena dia positif. Karena bilangan positif itu adalah bilangan yang di depannya tidak ada tanda strip seperti ini. Ini strip, ya, negatif artinya. Jadi positif kali negatif itu negatif, negatif kali positif juga negatif. Sekarang pertanyaannya, angkanya kalau kita kalikan berapa jawabannya? 4 kali 7 itu adalah 28. Berarti 7 kali 4 pun sama 28. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 3 yaitu pengurangan. Pengurangan. Jadi pengurangan ini itu menggunakan konsep tadi sedikit, ya, positif kali negatif dan seterusnya. Nah, ini contoh langsung. Nomor satunya saya punya 10 kurang 7. Nah, ini kan gampang. 10 kurang 7 itu 3. Nah, 10 dan 7 itu bilangan bulat positif. Sedangkan ini bukan tanda 7, tapi tapi ini pengurangan. Nomor 2, jika saya punya misalkan negatif 4 dikurang negatif berapa nih? 5 misalkan, ya. Negatif 4 dikurang negatif 5. Nah, sekarang nih bagaimana ceritanya? Min 4 dikurang 5. Nah, perhatikan nih. Ini tanda, ya. Kan dia bersampingan nih. Behigaan. Ya, lo. Nah, negatif dan negatif itu bersampingan. Kecuali ini, min 4 dengan kurang yang ini, tanda ini, itu dia melewati 4 tanda yang ini, maksud saya. Tanda yang ini dan tanda ini itu di antara 4. Maka itu tidak bisa kita jadi patokan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kalau dia tandanya bersampingan seperti ini, ya, ini bersampingan, maka kita bisa mengubah tanda itu. Coba perhatikan halaman 6 paling atas tadi atau catatan yang saya tulis di sini mengenai negatif kali negatif. Nah, negatif kali negatif itu dia positif, sehingga tanda kurang dan tanda negatif punyanya 5 ini itu bisa kita ubah menjadi positif. Paham, ya? Jadi negatif dan negatif ini, kurang dan tanda negatif ini, itu bisa diubah menjadi tanda positif. Jadi di sini nanti sama dengan min 4, ya, ditambah 5. Seperti itu. Jadi dia berubah. Bisa diubah seperti itu. Kalau dia bersampingan. Oke? Nah, sekarang ini berapa? Hutangnya 4 tadi, konsepnya hutangnya 4. Terus kita punya uang 5.
Maka kita bayari hutang kita, sisa uang kita adalah 1. Satunya positif karena sisa duit kita, sisa uang kita. Nah, nomor 3, misalkan saya punya min 17 dikurang 4, ya. Berapa itu? Nah, ini tidak ada jadi masalah. Sekarang perhatikan ini. Min 17. Ini kalau saya buka kurungnya atau saya hapus kurungnya, itu jadi min 17 dikurang 4. Seperti itu. Min 17 jadi kurang 4. Nah, kurang 4 ini ya bisa kita tulis menjadi min 17 ditambah min 4 nih. Atau kayak gini nih. Ya wis lah. Min 17 ditambah min 4. Kenapa jadi berubah seperti ini? Karena ditambah dan tanda negatif ini, negatif 4 ini, tambah dan negatif 4 ini sesuai dengan sifat perkalian yang tadi, yang di kotak di sebelah sini, itu menjadi min. Ya, positif kali negatif. Jadi ini perkalian jadinya kalau dia bersampingan, behigaan kayak gini. Nah, kalau dia bersampingan artinya dikali. Jadi tambah dan negatif ini jadinya positif kali negatif itu berapa? Apa tandanya menjadi negatif sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Jadinya berapa ini? Min 17. Nah, ini negatif ini itu nggak usah kita tulis di sebelah sini, tapi dia sudah ada di sini. Nah, jadi yang kurang ini, kurang 4 ini, kurang ini itu bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan, tapi nanti 4 ini menjadi negatif. Jadi hutangnya 17 ditambah hutangnya 4. Jadi hutangnya bertambah. Artinya hutangnya bertambah berarti hasilnya tetap hutang. Terus 17 tambah 4 itu 21. Nah, sekarang misal saya punya yang terakhir ini, saya punya min 5 ya. Positif 5 dikurang min 12. Sama nih, nomor 4 dan nomor 2 ini sama. Karena dia bersampingan, maka nanti negatif kali negatif itu menjadi positif, sehingga nanti 5-nya kembali ditulis, terus kurang yang ini dan negatif ini itu nanti hilang, tapi kita berubah menjadi plus, kita ubah jadi plus, terus 12 kita salin kembali, sehingga 5 tambah 12 itu adalah 17. Itu pengurangan. Operasi hitung selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian ini dia menggunakan konsep yang sama dengan perkalian, yaitu positif kali positif itu sama dengan positif, negatif kali negatif itu sama dengan positif. Kenapa jadi kali? Jadi positif dibagi positif. Jadi pembagian itu bisa kita menggunakan titik 2 seperti ini, bisa juga per. Jadi per, ya, saya tulis positif bagi positif itu positif, negatif bagi negatif itu sama dengan positif, positif bagi negatif itu sama dengan negatif, negatif bagi positif itu sama dengan negatif. Jadi sama seperti perkalian tadi. Kalau dia tandanya sama, hasilnya positif. Tandanya berbeda, hasilnya negatif. Seperti itu. Contohnya, jadi ini kalian harus bisa membagi menurun. Nah, contohnya itu adalah misalkan nomor 1 yang gampang aja dulu. 1
berapa? 4/2, 4/2, atau bisa ditulis 4.2 seperti ini pembagiannya ditulis, atau bisa ditulis dengan 4/2. 4/2 itu 2. Artinya apa? Kalian punya pulpen 4 buah. Nah, pengen kalian kasihkan kepada teman kalian 2 orang. Teman kalian tuh 2 orang. Jadi pulpennya itu 4, ya kan? Terus teman kalian itu ada 2, A dan B. Nah, masing-masing teman kalian ini akan memperoleh berapa? Ini 1, ini 1, berarti ini coret kan, 2, udah. Terus ini 1, coret. Terus ini 1 lagi dikasih. Maka semuanya itu memperoleh masing-masing 2 buah pulpen. Jadi konsep pembagian seperti itu ya. Atau kalian pengen menghitung, silahkan. Jadi nomor 2, ini angkanya saya ambil pada contoh halaman 6 ya, paling bawah itu. Nah, ini saya ambil yang nomor 2, 246 dibagi dengan negatif 6. Nah, 246 ini dia itu positif ya, positif. Jadi positif dibagi dengan negatif, berarti yang nomor 3 nih, positif bagi negatif, itu jawabannya nanti negatif. Kita tulis negatifnya terlebih dahulu, baru kita bagi 246 ya, dibagi dengan 6 berapa. Nah, cara membaginya, angka pertama ini kan 246 ini ada 3 buah angka, 2, 4, dan 6. Nah, kalian lihat angka pertama ini 2. Apakah 2 ini bisa membagi 6? Tidak bisa, karena 2 ini lebih kecil daripada 6. Maka kita ambil 2 angka lagi. Jadi 24. 24 ini ya, 6-nya saya tutupi. 24 ini bisa tidak membagi 6. Ya, perkalian 6 itu ada hasilnya 24, yaitu 4. 24 bagi 6 itu adalah 4. Terus bagaimana menaruh angka di bawah sini? Kan biasanya ada angka di bawah 24 ini. Nah, ini yang hasil yang di atas ini kalian kalikan. Jadi 4 kali 6, 24. Naruhnya dari depan ya, jangan ke belakang sini. Misalkan 246, kalian tulis 24 seperti ini. Salah. Jadi naruhnya dari depan. 2, 4. Sejajar ya, harus sejajar. Nah, 2 kita kurang, berarti 24 yang dari di atas ini dikurang 24 itu habis atau 0. Kita tidak perlu menulis 0 di sini karena kita masih punya sisa. Jadi 6 ini turun. 6 dibagi dengan 6. 6 bagi 6 berapa? 1. Jadi di sini kembali 1 kali 6 kita taruh ke sini. Kita kurangkan 6 kurang 6, 0. Jadi jawabannya untuk 246 bagi 6 itu adalah 41. Seperti